Jemaat, dengarkanlah panggilan beribadah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jemaat sekalian, inilah hari perhentian yang Tuhan izinkan bagi kita semua untuk dapat kita datang beribadah, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah kita semua menaikkan ucapan syukur, menaikkan persembahan syukur kita melalui puji-pujian kepada Tuhan. Inilah dunia Bapa. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekalian umat-Mu datang pada pagi hari ini untuk sujud menyembah di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Sekalipun kami tidak dapat beribadah secara komunal di dalam jemaat-Mu Tuhan, tetapi biarlah pada saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami, dengan membawa hati kami kepada Tuhan. Jika Engkau mau Tuhan, Engkau sanggup mengubah batu-batu untuk memuji nama Tuhan. Tetapi biarlah kami Tuhan, umat ketebusan-Mu yang datang pada pagi hari ini,
boleh sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau telah menebus kami Tuhan, dan membawa kami masuk ke dalam jaminan hidup kekal itu Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan, Engkau telah menyelesaikan segala hutang-hutang dosa kami. Kamilah orang-orang berhutang kepadamu Tuhan, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal, darah anak domba yang terpaku di atas kayu salib. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh beribadah, menyembah Tuhan dalam sikap hati kami, di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diri bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan mari saudara sekalian kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 5 pasal 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan pujian seperti rusa. Betapa Henok hidup bergaul dengan Allah. Biarlah hati kita boleh sungguh memiliki kerinduan untuk selalu membina relasi dengan Tuhan Allah, pencipta kita. Bagaikan rusa yang merindukan air, demikianlah kami ya Tuhan, merindukan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan, bahwa jiwa kami sungguh merindukan Engkau Yesus. Karena ketika Kau berfirman saat ini, firman itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami melalui hidup kami sehari-hari. Dan kalau pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, bukan saja kami mengerti akan firman-Mu, namun lebih jauh lagi biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menserahkan jam firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24 karena tadi sudah dibacakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur ya bisa tetap beribadah walaupun masih secara online. Kita juga harus menyadari kalau sampai hari ini kita masih beribadah secara online, karena sampai saat ini semakin banyak manusia terpapar virus corona. Nah, di Indonesia saja manusia yang sudah terpapar virus corona mencapai ratusan ribu. Ada yang sudah sembuh dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, efek atau akibat daripada virus corona, setiap manusia hidupnya bisa saling mencurigai satu dengan yang lainnya, karena setiap manusia takut tertular virus corona. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan rasa curiga satu dengan yang lainnya, ada perusahaan saat membuka perusahaan kembali, setiap karyawannya harus di rapid test atau di swab. Nah, memang yang berbahaya adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, salah satu ciri orang tanpa gejala ini, ya karena dia membawa virus, itu penciumannya hilang Bapak Ibu. Ya, misalnya dia nyium terasi, tapi tidak rasa bau terasi. Ya, misalnya itu saudara istri saya, ya. Dia nggak merasakan sesak napas, ya, dia nggak merasakan sesuatu yang lemah dalam tubuhnya. Tapi pada saat di swab ternyata dia positif. Cuman dia katakan apa? Penciumannya itu hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, masa pandemi COVID ini bukan saja manusia saling mencurigai satu dengan yang lainnya, tetapi masa pandemi COVID ini juga mengakibatkan banyak orang yang mengalami pendapatannya berkurang. Misalnya ada pekerja yang gajinya dipotong, ada juga pengusaha yang omsetnya menurun. Bahkan ada pekerja yang pendapatannya habis sama sekali karena di PHK. Nah, hal ini juga terjadi pada orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di masa sulit karena pandemi COVID ini, tema khotbah saya adalah sahabatku. Nah, siapa yang saya maksud sahabatku? Sahabatku ialah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya kenapa tidak memberi tema sahabat kita?
dengan alasan karena tidak semua orang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Sahabat sejati yang saya miliki, dia mau mendengarkan curhatan hati saya dan menolong saya dalam menyelesaikan masalah saya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sahabat saya ini tidak akan menolak bagi siapa saja yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Nah, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah setiap orang mau datang kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai sahabatnya? Itu adalah merupakan pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, kita dapat melihat seorang yang harus kita teladani yang bernama Henokh, ya, di mana hidupnya bergaul dengan Allah lebih dari 300 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dalam ayat 22a dan ayat 24a, Henokh bergaul dengan Allah, bukan Allah yang bergaul dengan Henokh. Artinya Henoklah yang harus menghampiri Allah untuk bergaul dengannya dan menjadikan Allah sebagai sahabatnya, bukan sebaliknya. Allah yang menghampiri Henokh untuk menjadikan Henokh sebagai sahabat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, selama masa pandemi COVID, saya 5 kali masuk rumah sakit, 2 kali tidak dirawat dan 3 kali dirawat. Karena saya mengalami sesak napas. Saya ingat pada waktu itu ketika saya baru pulang dari luar kota, ya, saya mengalami jam 3:30 pagi, saya sesak napas dan lemes. Cuman saya bersyukur dengan istri dan anak-anak saya. Kalau dia takut saya COVID, saya pasti sudah mati. Tapi mereka tidak takut, langsung bopong saya. Dan pada waktu saya mau dituntun, saya bilang, jangan tuntun, saya duduk aja jalannya dari lantai 3 sampai lantai bawah. Karena kalau dituntun saya lemes, takut jatuh. Ya. Dan saya tidak dirawat karena apa? Karena dokter mengatakan, ya, saya cuma lambung sakit itu ya, naik itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, saya dirawat di rumah sakit Firdaus. Dan pada besoknya waktu saya diizinkan pulang oleh dokter, Nayana tidak dapat menemani saya, ya, dia pulang karena sedikit kurang sehat. Karena memang selama menemani saya tidurnya tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, malamnya waktu saya mau tidur, ya, pada saat saya mau pules, napas saya berhenti Bapak Ibu. Sehingga pada waktu itu saya terbangun dan saya terengah-engah. Ya. Pertama saya pikir Bapak Ibu ini saya salah posisi tidur. Tapi setiap saya ganti posisi, saat saya mau pulas, napas saya berhenti. Sehingga itu terulang. Saya mengalami napas yang terengap-engap sampai saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu itu saya sadar ada sesuatu yang gak beres dalam tubuh saya. Makanya di situ saya ingat bahwa saya punya sahabat. Sahabat saya ini namanya berkuasa. Dan ketika saya bersama dengan sahabat saya pasti menang. Saya datang kepada sahabat saya nyanyikan cuma dalam nama Yesus ada kemenangan dan kumenang bersama Yesus Tuhan. Tentu nyanyinya bukan asma ya, asma itu asal mangap, tetapi di situ ada keseriusan Bapak Ibu. Nah, setelah saya nyanyi, hal ajaib terjadi Bapak Ibu. Di mana pada saat saya mau pulas, napas saya nggak berhenti lagi, sehingga saya dapat tidur nyenyak sampai pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari Minggu tanggal 3 Mei, waktu bangun tidur
perut saya terasa kurang enak Bapak Ibu, dan sedikit sakit ya sebelah kanan bawah antara pusar dan tulang pinggul, dan mulai terasa sakit pada hari Senin jam 2. Ya itu mulai terasa sakit, tapi pada jam 6 sore saya nggak tahan Bapak Ibu. Akhirnya saya minta istri saya untuk fotoin di mana saya pegang yang sakit, kemudian dikirim ke dokter mata. Dan dokter mata menyimpulkan saya sakit usus buntu. Nah kemudian saya Bapak Ibu dikasih surat pengantar untuk ambil susu ya di ronsen besoknya. Nah setelah pulang ambil susu malamnya, ada seorang diaken laki-laki telepon saya. Dia menanyakan keadaan saya. Ya setelah dia telepon, akhirnya dia tahu ya koeng usus buntu. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Ya, diaken ini mendukung semuanya, baik itu biaya operasi. Ya, saya berterima kasih Bapak Ibu. Ya, dan malamnya Bapak Ibu kira-kira 11:30 malam, ya Yana udah tidur, anak-anak udah pada tidur. Saya datang kepada sahabat saya dan saya katakan, Tuhan Yesus, masa pandemi COVID ini agak sulit cari dokter. Dan kalau saya dioperasi pun resikonya lebih besar. Kalau engkau mau izinkan, hilangkan rasa sakit saya. Ya maksudnya sakit usus buntunya. Dan malamnya Bapak Ibu saya bermimpi. Saya bangun tidur, saya lihat perut saya bisa melihat usus saya. Dan pada waktu itu usus saya ada lubang kecil bolong, itu keluar seperti biji jambu keluar. Kemudian saya bangun. Dan pada waktu itu 2:30 pagi dan saya bersyukur ya kalau sahabat saya mendengarkan saya. Dan besoknya memang saya minum susu, kemudian saya pergi ronsen dan benar saya sakit usus buntu. Tapi setelah 2 hari sakit itu hilang. Ya. Karena saya yang minta kan sakitnya hilang. Dan pada waktu itu ya saya datang hari Sabtunya saya datang ke puskesmas untuk minta rujukan ya supaya bisa dibawa ke dikenalkan kepada dokter, dirujuk ke bagian bedah. Tapi pada waktu itu hari Sabtu ya puskesmas semasa masa Covid ini tidak memberi rujukan. Akhirnya saya datang hari Selasa dan saya datang dengan bawa hasil ronsen. Pada waktu itu saya ingat ada 3 dokter. Ronsenan saya dibawa dan kemudian dia balik lagi dokter ini kepada saya ditanya, Bapak saat ini sakit gak? Saya katakan sejak hari Rabu sampai saat ini saya gak sakit. Kalau begitu Pak kami tidak bisa kasih rujukan. Tapi nanti kalau Bapak sakit Bapak langsung ke UGD. Dan pada waktu itu baru saya mau jalan Bapak Ibu, dokter ini bisa berkata begini, Pak sebenarnya Bapak bukan usus buntu. Ini ada non-filling appendix. Pada waktu itu ada 3 dokter pada diem aja. Karena otot perut Bapak yang ketarik kan pada waktu itu. Padahal itu jelas-jelas usus buntu Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau berdebat. Ya, saya yakin sahabat saya ikut campur tangan. Karena saya ingat waktu Pendeta Nikanor kesaksian di doa pagi, ya, dia telinganya kan sakit, dia ke dokter. Ya, setelah dia ke dokter dikasih obat, dikasih resep dan sedikit ada kesembuhan, ada perbaikan. Kemudian dia balik lagi Bapak Ibu. Ternyata dokternya berkata, saya nggak pernah ngasih obat ini, saya nggak pernah ngasih resep ini. Nah itu adalah sesuatu yang mustahil. Bagi saya juga 3 dokter pada waktu itu, bagi saya itu sesuatu yang mustahil karena bisa salah diagnosa. Itu jelas. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan pada waktu saya beritahu kepada teman-teman yaitu majelis, dan saya bersyukur mereka sungguh sangat memperhatikan sampai khawatir. Ya saya konsultasi ke Dr. Lukas dan saya jelaskan, dan memang Dr. Lukas mengkhawatirkan adanya pelengketan usus kalau terlalu lama dioperasi. Ya. Tapi pada waktu itu ya saya didoakan, saya bersyukur banyak teman-teman yang peduli, ya baik itu jemaat juga peduli mendoakan saya. Nah Bapak Ibu di bulan Juli
Ya, itu di bulan Juli kemarin, Bapak Ibu, saya sakit kembali. Akhirnya saya ke Hermina, masuk hari Kamis pada waktu itu, dan hari Jumat dioperasi. Dan pada waktu itu ketika saya dioperasi, saya sadar cuman kaki nggak bisa bergerak. Dan waktu dioperasi dokter berkata kepada saya, "Pak Tan, ini kok ususnya keras, Pak Tan." Ya, dan ini saya nggak bisa membedakan antara usus buntu Bapak dengan usus Bapak. Ini mungkin karena sudah terbungkus dengan dengan jaringan yang lain. Dia bilang, "Saya bisa aja operasi sampai 3 jam, 4 jam. Tapi kemungkinan nggak berhasil dan merusak usus yang lain." Akhirnya dokter ini berkata, "Pak Tan, saya tutup ya kembali." Saya katakan, "Tutup, Dok." Bapak Ibu, di sini yang saya mau syukuri, Tuhan memberikan dokter yang terbaik. Kalau dia udah utak-atik usus saya selama 4 jam, baru dia berkata, "Saya nggak menemukan," baru dijahit kembali. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Padahal usus buntu itu satu operasi yang kecil. Ya. Saya juga ingat bahwa dosen saya sampai hari ini mengalami kelumpuhan karena malpraktek. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dan yang saya syukuri Bapak Ibu, ya, setelah seminggu saya dijahit, saya ada diabetes Bapak Ibu. Untuk luka kering itu bisa makan lama Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur pada saat saya seminggu kembali ke dokter, pas dibuka perbannya dikatakan luka Bapak sudah kering. Saya yakin percaya ini adalah campur tangan daripada sahabat saya, Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur, ya, operasi saya juga membawa berkat bagi seorang anak. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya telepon teman saya. Ya, setelah saya telepon, dia tanya bagaimana kabar dia, dan dia tanya, "Bagaimana kabar Koeng?" Saya baru operasi usus buntu. "Lah kok nggak bilang-bilang?" "Ya enggak lah," saya bilang. Tapi akhirnya dia cerita bahwa dia punya teman, anaknya yang masih kecil usus buntu dan sedang dirawat, dan anak ini mau dioperasi oleh dokter, orang tuanya nggak kasih. Dan pada waktu itu saya katakan, kalau bisa anak ini dioperasi, apalagi kan teman saya ini bukan orang susah, ada duit. Saya bilang laparoskopi aja 3 titik, walaupun biayanya 2 kali lipat, jangan seperti saya dibelek gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya syukurin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sahabat sejati yang saya miliki adalah sahabat yang tidak takut tertular oleh penyakit menular apapun. Pada saat saya datang kepadanya dan memeluk dia, dia tidak pernah berkata, "Jangan dekat saya." Ini saat physical distancing. Tapi justru pada saat saya membuka tangan saya, dia membuka lebih lebar. Pada saat saya memeluk dia, dia akan memeluk saya. Dan dia akan berkata, "Aku akan menolong engkau." Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di masa Covid ini, mari kita tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang kita pernah alami. Saya memberi ilustrasi, 100 dikurang 1 sama dengan 99. Tuhan Yesus sudah memberi 100 berkat kepada kita dan 1 berkat hilang. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap bersyukur karena ada 99 berkat Tuhan yang masih kita miliki? Atau kita menyesali justru 1 berkat yang hilang, bahkan sampai kita menyalahkan Tuhan, bahkan sampai kita berkata, "Kenapa harus saya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, 1 berkat yang hilang dalam diri saya adalah berkat kesehatan. Waktu saya masuk rumah sakit di Firdaus, ya, pada waktu itu saya ditanya karena dari luar kota, akhirnya saya dianggap PDP, pasien dalam pengawasan, dan istri saya ODP.
orang dalam pengawasan. Saya katakan nggak apa-apa. Memang waktu saya sesak napas, kami sudah melapor ke dinas COVID, ya. Dan pada waktu itu kami dipantau setiap hari, setiap pagi ditelepon bagaimana kondisi saya, keadaan saya. Nah setelah 2 minggu saya dilepas dan saya bersyukur hasil swab saya negatif. Nah Bapak Ibu, kalau paru-paru memang pada waktu itu diagnosa 2, COVID, TBC. Tinggal penyakit TBC-nya Bapak Ibu. Akhirnya ada hak saya diperiksa dan saya bersyukur negatif. Ya. Dan dokter spesialis paru mengatakan kepada saya, Bapak tidak terinfeksi penyakit TBC. Pada waktu itu lebih meyakinkan lagi Bapak Ibu, saya tes IGRA ke lab dan hasilnya negatif. Nah ini Bapak Ibu saya syukurin, ya. Sehingga Dr. Lukas pada itu menjelaskan kalau saya tidak terinfeksi penyakit TBC. Nah Bapak Ibu, saya sakit usus buntu, saya bersyukur Tuhan Yesus sahabat saya dengan bilu-bilunya memberikan kesembuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan sebagai sahabat saya, pasti luka saya tidak kering. Karena saya ada diabetes dan gula saya lumayan. Ya, saya punya pabrik gula. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 28. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan bebeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, Henok bergaul dengan Allah, bukan Allah yang bergaul dengan Henok. Artinya, kitalah yang harus menghampiri Allah untuk bergaul dengan Dia dan menjadikan Dia sebagai sahabat kita. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mengulang-ulang, mungkin Bapak Ibu bosan dengan tulisan seperti ini. Sediakanlah waktu untuk Tuhan, bukanlah sisakan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat kita. Karena kita tahu masa pandemi COVID ini belum berlalu. Di dalam kesulitan apapun, ketika kita punya sahabat, betapa indahnya Bapak Ibu. Dan sahabat saya ini bukan saja menolong saya sesuatu yang besar, bahkan hal yang kecil. Saya ingat tanggal 18 Juni, saya ada mobil tua di belakang. Pada waktu itu saya mau panasin, biasanya saya suka jalanin di depan gereja, tapi waktu itu saya mau coba muter. Ya, saya bawa ke sana, saya ke Goro. Tapi di pinggir kali mesinnya udah mau mati. Dedet. Saya lihat temperatur panas seperempat. Akhirnya saya pinggirin, mati di starter nggak bisa. Pada waktu itu pikiran saya Bapak Ibu cuman derek. Ya, saya cari mobil angkot merah. Saya lihat ada angkotnya, supirnya nggak ada. Nah kemudian Bapak Ibu, saya telepon tukang aki, karena saya pikir aki. Ya. Dan pada waktu itu saya telepon tukang aki, udah deal, ya bukan aki baru yang saya beli. Harganya udah deal, tukar tambah. Dan pada waktu itu saya ingat telepon Yono, ya, maksudnya anterin beli aki. Nah Bapak Ibu, kemudian saya masuk ke mobil saya. Dan saya cuma berkata kepada sahabat saya, Tuhan Yesus, tolong, apa sih masalahnya mobil ini? Dan di situ Tuhan Yesus menggerakkan hati saya untuk membuka kap mobil. Kemudian saya buka, saya angkat, di situ saya lihat ada selang, ya, yang copot. Ternyata itu selang radiator. Dan saya lihat air cadangan radiator habis. Pada waktu itu saya tahu penyakitnya di situ. Setelah Yono datang, saya minta tolong dia pasangin selang, kemudian saya isi air, ya, dan mobil itu hidup kembali. Inilah sahabat saya yang saya miliki Bapak Ibu. Jadikanlah
Tuhan Yesus menjadi sahabat Bapak Ibu. Betapa indah. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu kesaksian saya terlalu kecil, tapi kalau Bapak Ibu mengalami mogok di tengah jalan malam, kita nggak bisa cari siapa, hanya satu, sahabat kita. Di situ kita minta tolong dan dia akan memberikan pertolongan. Cuman mungkin nggak sama seperti saya. Bisa aja dia yang mengirim orang atau bagaimana. Nah inilah Bapak Ibu, sekali lagi jadikan Tuhan Yesus sahabat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih. Di masa sulit pandemi COVID ini, sesungguhnya setiap kami punya sahabat sejati. Mungkin selama ini kami tidak sadar sehingga kami tidak datang kepadanya. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kami. Ketika kami mau datang kepadanya dan dia membuka tangannya lebar-lebar dan dia tidak akan pernah menolak kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita meresponi suatu kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Tan Chuan Eng dan juga kesaksian yang sungguh menguatkan kita semua di tengah-tengah situasi yang ada sekarang yang memang tidak mudah. Biarlah kita boleh sungguh terus mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sebab Tuhan adalah sahabat kami yang mengerti keadaan kami. Karena itu pada hari Minggu ini kami datang di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu. Kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami seiman
terkhusus untuk keluarga Ibu Susan Sutandar. Tuhan Engkau memberkati, supaya Ibu Susan boleh mendapatkan jamahan dari Tuhan. Begitu juga Pak Beni, Enrico, Vina, satu keluarga, demikian juga Indri dan suami. Tuhan Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk pemulihan tangan dari Pak Ridwan. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih untuk penanganan dan perawatan yang berjalan dengan baik. Tuhan kiranya mencukupkan segala sesuatunya dan memberkati Pak Ridwan pulih dengan sempurna. Kami juga mendoakan untuk perawatan suntikan untuk Ibu Mewa. Kami berdoa supaya kesempurnaan terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah stem cell yang telah disuntikan itu berdaya guna, bermanfaat oleh anugerah Tuhan, menjadi kebaikan kesehatan buat Ibu Mewa. Berkati Pak Yosua dan anak-anak semua dalam anugerah Tuhan. Kami juga mengingat satu persatu, Tuhan Engkau melawat saudara-saudara kami yang masih di rumah dalam keadaan terbaring, tidak bisa bergerak. Tuhan Engkau memberkati dan melawat satu persatu. Tetap mereka mempunyai pengharapan sebab hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan juga memberikan berkat bagi jemaat. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Tuhan membuka jalan yang tidak terpikirkan oleh manusia, supaya Tuhan memelihara tiap-tiap keluarga yang berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati satu persatu. Tuhan juga melawat hati yang sedang berdoa pada saat ini. Terima kasih. Kami mengingat bangsa negara kami, berkati untuk tes vaksin. Semoga tes vaksin ini betul-betul berjalan dengan baik dan berhasil guna. Tuhan Engkau memberkati semua perencanaannya. Dan biarlah pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi yang kami kasihi bisa merencanakan kesejahteraan yang terbaik bagi seluruh bangsa ini, seluruh warga negara Indonesia ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jaga dan jauhkan daripada orang-orang yang jahat, yang justru memancing atau mengail dari kekeruhan, dari kesusahan orang lain. Tuhan menjauhkan orang-orang seperti itu dari jajaran pimpinan-pimpinan di bangsa kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu, bangsa kami, dan berkat-Mu atas kami semua yang sedang berdoa ini. Ada hal-hal yang tidak terucapkan, Tuhan Kau memberkati satu persatu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama-Nya kami telah berdoa dan percaya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa persembahan syukur ini. Bapa di surga, kami sekalian umat-Mu datang sujud merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahwa setiap waktu yang ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan saja. Waktu yang kami miliki hingga detik ini pun, itu semua kepunyaan Tuhan. Setiap berkat dan bahkan setiap tarikan nafas kami, itu semua Tuhan percayakan kepada kami. Kami umat-Mu datang Tuhan dan memohon pengampunan dan belas kasihan
daripada Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh hidup senantiasa menyadari bahwa keberadaan kami senantiasa oleh karena pemeliharaan dan kedaulatan kasih belas kasihan dari Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan menerima setiap persembahan syukur yang kami berikan pada pagi hari ini, yang kami bawa ke hadapan Tuhan, dan kami memohonkan berkat dan pertolongan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sembari kita memberikan persembahan syukur kita menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Musik interlude. Persembahkan apa yang ku miliki sebagai persembahan syukur kepadamu Bapa. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Ku. Baik jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian doksologi. Puji Allah, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sumber selamat, sumber berkat. Amin. Ingatlah akan ajakan Tuhan, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesuslah sahabat kita. Terimalah berkat Allah Tritunggal. Allah sumber damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba Yesus Tuhan kita. Kiranya Ia berkenan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya,
dan kiranya ia mengerjakan di dalam engkau dan seisi rumah tanggamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh kasih karunia berlimpah Yesus Kristus, oleh penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh pribadi, ibadah selesai.